Pemerintahan itu dibentuk dalam rangka menjalankan roda-roda negara. Dan dia digaji oleh uang rakyat. Jangan dibalik. Pejabat minta diladenin oleh rakyat. Bukan. Pejabat harus meladeni rakyat. Anggota DPR harus menerima yang punya kuasa. Yang punya kuasa itu adalah rakyat. Ini adalah di tahun penentuan. Pemilu hari ini adalah tahun penentuan bangsa ke depan. Kalau ini bablas, wassalam Indonesia. Ini harus diperhatikan oleh seluruh anak bangsa yang mengaku dirinya bangsa Indonesia. Bukan warga negara. Karena ada orang bilang warga negara, saya nggak tahu. Kita yang bangsa Indonesia, pemilik negeri ini adalah pemilu yang sangat menentukan bangsa Indonesia ke depan. Mari kita berdoa semoga Allah memberikan jalan yang terbaik untuk bangsa dan negara, khususnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau di Akmil, nah ini Pak Purnomo, Brigjen TNI Purnomo, silakan Pak. Saya dari Purnawirawan TNI perlu meluruskan, Pak. Ada pendapat beberapa tokoh begitu yang mengatakan kalau sudah purnawirawan tidur diam saja, tidak perlu berjuang untuk rakyat. Ini satu pandangan yang salah besar. Kami dididik untuk kepentingan bangsa dan negara. Kami berjuang, kami lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat untuk kepentingan rakyat, dan kami akan berhenti berjuang kalau kami sudah dapat tembakan salvo. Itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang hadir pada acara pagi ini. Tadi sebelum acara dimulai saya berbincang dengan Pak Antoni karena sering ketemu di Jakarta sama beliau. Banyak sekarang purnawirawan sudah tampil melihat perkembangan situasi yang ada. Kami terbiasa membuat satu analisa strategis. Jadi karena terbiasa begitu, jadi timbul ketakutan terhadap keutuhan negara NKRI. Baik Bapak, selain saya sebagai purnawirawan untuk menyampaikan aspirasi saya dalam dunia di luar kemiliteran, maka saya juga adalah ketum Gerakan Bela Negara. Alhamdulillah, itu intinya organisasi kami ini adalah anti PKI. Kami berjuang bagaimana orang PKI, ideologi PKI itu tidak akan berhenti Bapak. Contoh, Kepres 17 muncul 22, Impres 02 muncul 2003, Kepres 04 muncul 2023. Semuanya memberikan fasilitas kepada anak-anak PKI, orang-orang PKI. Dari pembicaraan pada waktu pertemuan di Jakarta di tempat kami, Pak Gatot Nurmantio, saya pertanyakan, pemerintah mengatakan bahwa PKI adalah korban. Oh boleh, saya bilang bagus. Kalau ada korban berarti ada pelaku. Nah pemerintah tidak menyatakan siapa pelaku. Kan hal yang tidak mungkin. Nah, mari kita melihat kepada sejarah begitu. Apakah betul TNI yang membunuh PKI duluan? Apakah betul rakyat yang membunuh PKI duluan? Apakah betul kiai-kiai santri yang membunuh PKI duluan? Tapi ternyata keadaan sudah sedemikian rupa. Baik, saya lanjut kepada situasi yang terakhir sekarang mengenai Pilpres. Pilpres ini dari awal sudah gejala bau tidak enak dari mulai persiapan pendaftaran. Tadi Pak Antoni sampaikan, saya tidak akan kupas, tapi saya akan kupas hal-hal yang mungkin belum terkupas begitu, menambahi saja. Dari mulai pendaftaran sudah bau-bau curang, pelaksanaannya sekarang pun dalam hitungan juga demikian. Kita sebenarnya tidak akan mempermasalahkan, memang pesta kita negara demokrasi 5 tahun sekali adalah mencari presiden. Sebenarnya substansinya bukan hanya mencari seorang presiden, tetapi mencari pemimpin bangsa.
Karena dia yang akan mengantar kita semua rakyat ini menuju kepada tujuan nasional. Mari kita baca di dalam Pembukaan UUD 45, menuju masyarakat adil dan makmur. Di mana adilnya? Di mana makmurnya? Tidak. Mari kita lihat. Dulu zaman Belanda, ibu-ibu kita, orang tua kita itu dapat bantuan dari Belanda. Di depan gedung besar, nunduk-nunduk begini. Belanda itu nyelempar-lempar barang gitu. Nah, kita seperti ayam mengambil makanan. Sekarang di zaman merdeka, sebentar lagi 79 tahun kita merdeka, terjadi lagi. Rakyat itu dapat itu udah lempar-lempar, kita berebut seperti anak ayam dikasih makan. Di mana kemerdekaan 79 tahun itu? Nah, oke. Kembali lagi kepada Pilpres. Kita mencari pemimpin bangsa. Sebenarnya rakyat tidak akan mempermasalahkan siapapun pemenangnya, paslon 1, 2, 3 dan sebagainya. Silakan saja. Karena ini pesta demokrasi rakyat. Tetapi yang kita tidak mau adalah pada pelaksanaan pemilihan calon presiden dilakukan dengan bau kecurangan. Manakala kecurangan itu diawali, maka hasilnya akan menghasilkan pemimpin yang tidak amanah. Dia tidak akan ada rasa takut. Tadi beliau sampaikan tentang agama. Memang betul kalau orang yang agamanya masih tanda tanya berkali-kali begitu, takutnya sama siapa? Kata Profesor Salim Said, kita ini bangsa Indonesia ini sudah tidak takut lagi kepada Allah. Memang betul. Sehingga kita bisa berbuat apapun yang dia mau. Nah, oleh karenanya di dalam Pilpres yang sebentar lagi diketok palu oleh bapak-bapak KPU kita, tanggal 20 kira-kira begitu, kita berharap nanti ada keputusan yang betul-betul jujur dan adil. Nah, permasalahannya kalau nanti tidak terjadi jujur dan adil, maka paslon yang merasa itu dirugikan, termasuk rakyat sendiri yang merasa dirugikan, punya calon presiden tapi dikalahkan dengan tidak wajar, maka akan terjadi satu perlawanan. Manakala terjadi perlawanan, situasi akan menjadi chaos. Manakala terjadi chaos, negara barat dan timur sudah ada di dalam negeri ini, sudah ada di diri kita. Kalau kata negara besar yang ingin menduduki negara orang, pecahkan dulu kesatuan dan persatuan. Indonesia tidak perlu dikondisikan seperti itu, udah pecah sekarang. Ada pihak ke sana, pihak ke sini. Nah, kalau sampai terjadi chaos dan ada keterlibatan pihak asing, maka kemungkinan besar negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu bisa berkeping-keping. Ini yang kita tidak mau. Inilah kami kenapa Purnawirawan juga ikut andil di dalam pelaksanaan sekarang menuju kepada jurdil. Kami dididik untuk menjaga negara. Nah, selanjutnya saya akan mengupas apa yang pemakzulan. Mulai Pak Jokowi 2014 duduk penuh dengan intrik-intrik yang tidak enak. 2019 juga sama seperti itu. Ada orang yang terkaget-kaget di meja bundar itu kan, aduh, tak tahu menang. Ya, bukan rahasia umum lagi. Dengan IT yang begini canggih, semua orang bisa melihat. Dan apa yang terjadi di sini tidak bisa ditip-ek. Kan begitu Bapak ini. Siapapun yang duduk di meja itu, wah saya nggak ikut. Tidak mungkin Bapak ini, gambar Bapak ada ini semua. Inilah kecanggihan alat teknologi. Jangankan yang sekarang-sekarang, Bung Karno saja berpidato di Senayan itu muncul kembali kok. Apa yang dilakukan Bapak Jokowi tadi disampaikan oleh Pak Antoni, ikut cawe-cawe. Presiden boleh cawe-cawe dalam konteks kebersamaan pada semua bukan kepada salah satu paslon.
Kalau beliau berkenan untuk duduk mendukung salah satu paslon, silakan mundur dulu, minta cuti dulu, silakan, dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pak, aturan ini semua orang tahu Bapak, ini negara demokrasi. Janganlah kemerdekaan kita yang kita capai dengan berdarah-darah Bapak, orang tua kita hanya ingin mengisi kemerdekaan masyarakat dan bangun, dan kita pecah lagi. Bapak begitu berat nanti membuat Indonesia merdeka lagi Bapak. Udah susah Bapak. Saya berterima kasih para guru besar, akademisi begitu, sekarang ikut juga begitu, ikut memikirkan begitu. Memang kami atau kita semua kepala tujuh mungkin ya, kita alhamdulillah umur udah lumayan begitu, si panjang. Moga-moga yang menikmati nanti kan anak-anak kita, masa kita akan menyerahkan kepemimpinan negara ini dalam keadaan yang morat-marit? Tidak. Oleh karenanya, mari kita memang kita dorong bagaimana dengan waktu yang ada sampai tanggal 20 keputusan KPU jujur dan adil. Siapapun yang melakukan pelanggaran, entah presiden, entah itu sampai paling bawah kepala desa, karena semua kasat mata harus diproses hukum, karena di mata hukum semuanya pada posisi yang sama. Nah, kita hanya memberikan suatu peringatan kepada aparat. Jangan mereka yang mengundang kita, rakyat diundang untuk datang ke KPU berbondong-bondong menolak hasil KPU yang tidak ingin. Yang kedua, tentang pemakzulan. Kita berharap kepada bapak-bapak paduka yang mulia yang ada di DPR begitu, untuk bisa menerima kita juga mengadu kepada mereka. Itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, harus menerima jeritan rakyat, harus menerima kita. Jangan untuk pemakzulan nggak mau terima, itu tidak benar, karena gaji mereka ya gaji dari rakyat. Selama menggunakan APBN itu adalah uangnya rakyat. Nah, entah kapan kita berharap semua bapak-bapak yang ibu yang ada di DPR mau menerima kita untuk bisa melakukan hak angket untuk selanjutnya diproses secara hukum. Tidak ada negara orang lain yang akan mengamankan negeri ini Bapak Ibu, kecuali kita sendiri. Kalau kita sendiri tidak mampu mengamankan ini, wassalam Indonesia. Mari kita dorong saudara-saudara kita yang duduk di DPR maupun di eksekutif begitu, untuk bisa melakukan kejujuran, keadilan begitu, dan yang di DPR mau menerima kita. Bagaimana kasihan rakyat yang sudah bertahun-tahun, karena saya juga kawan-kawan semua ikut panas-panasan di jalanan demo, tapi tidak ada yang gubris begitu. Seakan-akan tidak ada pejabat gitu. Padahal pemerintahan itu dibentuk dalam rangka menjalankan roda-roda negara, dan dia digaji oleh uang rakyat. Jangan dibalik, pejabat minta diladenin oleh rakyat. Bukan, pejabat harus meladeni rakyat. Anggota DPR harus menerima yang punya kuasa. Yang punya kuasa itu adalah rakyat. Ini adalah tahun penentuan, saya lupa Bapak. Ini tahun penentuan. Pemilu hari ini tahun ini adalah tahun penentuan bangsa ke depan. Kalau ini bablas, wassalam Indonesia. Ini harus diperhatikan oleh seluruh anak bangsa yang mengaku dirinya bangsa Indonesia, bukan warga negara. Karena ada orang bilang warga negara, saya nggak tahu. Kita yang bangsa Indonesia, pemilik negeri ini adalah pemilu yang sangat menentukan bangsa Indonesia ke depan. Mari kita berdoa semoga Allah memberikan jalan yang terbaik untuk bangsa dan negara, khususnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.